Hai. Halo Bang Lang. Ntar gue masuk rumah dulu ya. Oke Bang Lang. Santai Bang Lang. Apa kabar teman-teman semua? Habis dari luar Bang? Agak gue dari depan rumah tadi. Ini Hmm, gue background. siap siap siap. Oke Bang Lang. Apa kabar nih Bang Lang? Wah, gini-gini aja sih nasib gue gimana ya? Nah, skripsi udah aman belum nih? udah udah revisi sih gue kemarin cuma nggak tahu tuh revisiannya gimana. Hmm, oke teman-teman. Ah, baiknya langsung gue mulai aja kali ya untuk ngebahas kali ini. Ya Bang, jadi kan kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang membangun kesadaran sikap kritis nih Bang atas isu-isu sosial politik yang terjadi. Nah, Oke. gue pengen bertanya nih Bang, kenapa sih mahasiswa harus dituntut bersikap kritis nih Bang terhadap isu-isu sosial politik yang terjadi di sekitarnya? Well, uh, kalau gue sih, gue balikin ke lo aja. Kalau seandainya dibilang dituntut, gue juga nggak terlalu sepakat ya. Siapa juga yang nuntut mahasiswa untuk kritis kan? Kritis itu Hmm, pilihan lagi, bukan kewajiban. Jadi kalau lo mau memilih untuk kritis ya silakan. Kalau nggak, ya nggak. Cuman uh, ya kalau seandainya nggak kritis, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang merugikan teman-teman ya gimana tuh? jadi sebenarnya mahasiswa tuh sebenarnya tuh hak apa sih, hak untuk berpikir kritis juga tuh sebenarnya bukan suatu kewajiban untuk mahasiswa ya Bang ya? Sebenarnya ini debatable ya. Ada yang bilang bahwa uh, pengabdian masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi itu bagiannya adalah salah satunya gerakan mahasiswa. Gue cukup sepakat dengan hal tersebut. Tapi kalau gue prefer bilang bahwa gerakan atau sikap kritis mahasiswa terhadap berbagai kebijakan itu hak. Bahwa ada suatu, kita punya negara nih, negara bisa melakukan banyak tindakan, bukan tindakan publik di situ, dan itu akan mempengaruhi hidup kita, simpelnya gitu. Dan ya cukup clear bahwa hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, dalam pemerintahan, hak untuk menyampaikan pendapat itu dijamin kan. Jadi itu pilihan teman-teman apakah akan menggunakan hak tersebut atau enggak. Ya kalau enggak, gue juga agak males gitu misalnya kayak itu dianggap sebagai sebuah kewajiban sehingga ketika ada yang nggak ikutan kritis atau nggak ikutan gerak dibully gitu ya, nggak juga kan. Ditanya Kritis lah itu Bang ya, mana nih mahasiswa kayak gitu nggak sih Bang? Kayak ditanya iya, sama ini masyarakat, kemana nih mahasiswa nggak turun-turun aksi gitu ya Bang ya? iya, tapi ya, menurut gue balik lagi hak orang Indonesia. Gue gak tahu ya, kadang-kadang kita tuh terlalu sesuatu yang hak kita anggap juga sebagai kewajiban. Gue kadang-kadang bingung gitu kayak di UUD kan hak beragama, tapi ketika lu memilih untuk gak beragama lu akan bermasalah di Indonesia. Iya iya iya, oke. Jadi poinnya di sini sebenarnya kenapa kita sebenarnya tuh nggak harus kita apa sih, mahasiswa tuh nggak harus dituntut untuk bersikap kritis ya Mbak. Itu balik lagi karena sikap kritis itu adalah sebagai hak ya Bang ya. Kalau Hmm. menurut gue gitu ya. BTW, kalau teman-teman di kolom komen atau lu udah sepakat sama gue, tulis aja ya. Maksudnya lu nggak harus harus banget ngikutin opini gue karena ini kan menurut gue. Jadi misalnya, Oke, wah, siap Bang Lang. elang elang soto ini bego, ya bilang aja nggak apa-apa kalau nggak sepakat. Tuh teman-teman, kalau misalkan ada yang nggak sepakat atau ada yang pengen ditanyain sama Bang Lang, sabi banget tulis pertanyaannya di kolom komentar nih. Nah lanjut nih Bang Lang. Nah sebenarnya kan sering banget gitu di masyarakat ada anggapan bahwa mahasiswa itu punya label gitu lah, labelnya sebagai agent of change. Nah kalau menurut Bang Lang nih, kenapa sih mahasiswa sampai dijuluki seperti itu? Terus peran seperti apa yang harus mahasiswa tunjukin sebagai agent of change? Sebenarnya hmm,
kalau menurut gue ya di sini bahwa agent of change itu apa? Kalau gue bilang agak mitos ya. Kenapa? Aduh, Karena mitos. iya, karena pada akhirnya gini deh, simpel. Mahasiswa nih semuanya mogok kuliah. Apa sih yang bakal terjadi sama negara? Ya mungkin akan ada demo segala macam, tapi ya udah gitu. Coba lu bandingin misalnya petani semuanya nolak untuk nanam sayur, untuk nanam beras, dibandingin misalnya sama buruh semuanya tiba-tiba nolak untuk kerja. Itu kan pasti impact yang dilakukan lebih besar. Kalau teman-teman nge-track sejarah ya, paradigma agent of change itu bisa di-tracking balik ke era Orde Baru, di mana paradigma tersebut bikin seakan-akan gerakan itu hanya milik mahasiswa tidak perlu bergerak dengan rakyat, karena seakan-akan mahasiswa itu mewakili masyarakat dan segala macam. Tapi eventually itu bagian dari trik untuk misalnya pada akhirnya memecah gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat lain. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kalau saya pun mau melakukan perubahan ya nggak bisa mahasiswa doang. Menurut gue sih simpel gitu. Ini menarik nih Bang nih. Kata lu tadi kan kalau misalkan hanya mahasiswa gitu yang bergerak dan turun ke jalan lah, ibarat kata gerakan aksinya seperti itu Bang. Berarti mahasiswa tuh nggak apa sih, nggak punya power gitu kali ya di kehidupan bernegara kayak gitu. Sebenarnya punya. Gimana Bang? Sebenarnya punya. Tiap kelas dalam masyarakat kan punya powernya masing-masing. Petani punya posisi tawarnya, buruh punya powernya sendiri. Mahasiswa mungkin lo punya privilege untuk bisa menikmati buku dan pendidikan. Itu juga bagian dari power. Nggak bisa juga gue bilang bahwa nggak ada powernya, nggak gitu juga bro. Cuma poinnya adalah gerakan mahasiswa yang parsial, yang terisolasi sama gerakan lainnya. Ya, menurut gua bukan nggak faedah, kan nggak optimal aja. Kalau saya lu bisa berjejaring dengan kelas masyarakat lainnya, kenapa enggak gitu? Oke Bang Lang, gue udah dapet sih kayak sebenarnya mahasiswa itu nggak, sebenarnya agent of change yang diciptain itu, label itu sebenarnya kayak memecah belah gitu ya Bang, intinya ya. Karena sejatinya kalau misalkan kita pengen turun aksi itu, kita harus bersinergi dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, kayak gitu bukan? Oke lanjut nih Bang. Gitu ya. Kalau lu nggak sepakat terserah. Tuh teman-teman, sabi banget nih ya kalau misalkan pengen ditanya gitu kenapa Bang Elang punya pandangan kayak gitu, tulis aja di kolom komentar. Terus lanjut nih Bang, kan kita tahu nih Bang kalau misalkan perkembangan teknologi itu masif banget gitu Bang ya. Kayak misalkan tiba-tiba tuh sekarang kayak kita tuh punya TikTok sebagai media untuk menyampaikan suara, punya Twitter yang punya efek trending kayak gitu nih Bang. Nah sebenarnya sih apa sih dampak negatif dan dampak positif dari perkembangan teknologi itu Bang? Bagi pergerakan mahasiswa gitu Bang. Jelas banyak ya positifnya. Maksudnya yuk kita bandingin sama zaman dulu, misal sebelum teknologi komunikasi berkembang semaju ini ya, mungkin susah misalnya untuk UI konsolidasi dengan UGM, UI komunikasi dengan teman-teman di Unpad untuk bikin gerakan yang at least satu Indonesia narasinya sama, itu kan sangat sulit ya kalau seandainya komunikasi masih terbatas, dan itu jadi hal yang baik sekali. Kedua, sekarang menurut gue untuk mengkritisi sebuah kebijakan nyari referensi gampang banget cuy. Maksudnya kayak Google Scholar tuh udah kunci banget gak sih? Kita udah nggak capek lagi untuk nyari jurnal, untuk nyari referensi. Jadi kalau seandainya zaman sekarang referensi lu masih jelek, ya gue kasihan aja sih. Ketiga, propaganda. Menurut gue untuk menyebarkan sebuah pemikiran zaman sekarang sangat cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan dunia digital yang berkembangnya. Tapi ada drawback-nya atau enggak? Gue bukan bilang drawback sih, lebih ke ancaman. Misalnya ketika pemerintah berusaha
membatasi hak teman-teman untuk berpendapat di internet, adanya banyak pembatasan misalnya opini publik di internet kayak gitu, ITE dan kawan-kawannya, pencemaran nama baik dan segala macam, itu kan jadi pasal yang sehari-hari banget kita lihat. Plus misalnya ternyata ya udah kelihatan kan bahwa buzzer itu ya dan itu ya yang melakukan tindakan-tindakan buzzer itu kan sesuatu yang sangat, ya gue bilang bohong lah kalau itu nggak terencana. Gue nggak percaya itu nggak terencana. Gimana caranya lu naikin hashtag sehari doang, dan gimana caranya tiba-tiba akun baru bikin share-nya udah banyak banget, itu kan nggak realistis banget. Berarti selain tadi adanya buzzer dalam kehidupan demokrasi kita, mungkin ada dampak negatif lain, Bang? Apa kayak misalkan gara-gara terlalu banyak main gadget, jadi tuh sikap kekritisan mahasiswa tuh berkurang. Menurut lu ada dampaknya tuh, Bang? Nggak tahu ya. Gue sih nggak tahu ya. Kayak gue selama jadi BPH Kasrat sih gue juga sering ngilang main PS sih. Cuma apakah itu berpengaruh pada kinerja Kasrat gue? Mungkin, nggak tahu. Tanya teman-teman yang lain dah. Nah, sebenarnya kalau terkait teknologi juga sebenarnya ini sih ada satu isu yang menurut gue agak kurang kegoreng sama mahasiswa, ya kayak perlindungan data pribadi lo dan segala macam biar lo nggak dihack. Itu kan RUU yang penting banget. Kalau kita bandingin sama Jerman itu perlindungan data pribadi itu undang-undangnya udah ada dari 1970. Secanggih itu undang-undangnya dan sangat protektif sampai Google View aja atau Google Maps ya untuk street view-nya itu jauh lebih repot di Jerman dibandingkan di negara-negara lainnya. Jadi Jerman dari 1970, Indonesia sampai sekarang kan kita belum punya perlindungan data pribadi, dan wajar aja tiba-tiba data pribadi lo sebar di dark web terus atau misalnya hack segala macam ya, karena emang nggak ada perlindungan dari negara. Jadi itu menurut gue salah satu yang harus dicek ya. Dan Jerman kenapa undang-undang perlindungan data pribadinya sekuat itu ya, balik lagi pengalaman sejarah mereka kan, era Hitler, era Stasi, Jerman Timur, di mana sangat banyak intel dan data pribadi itu sangat mudah di abuse. Pengalaman dari Jerman kan gitu, data pribadi lu sangat mudah di abuse untuk penguasa jadi otoriter. Makanya kalau itu nggak dilindungin ya ngeri juga kan. Bener. Gue setuju sih, Bang. Kayak sekarang tuh terlalu banyak lah yang kalau misalkan, karena sebelumnya gue juga sempat nonton di Narasi kan, kalau misalkan ternyata banyak aplikasi yang ternyata datanya itu dibeli sama pihak Indian Amerika gitu. Sempat tuh gue baca di video, nonton di Narasi kayak gitu, Bang. Oke. Gue lanjut kali ini, Bang ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Bang, untuk memulai sikap kritis terhadap isu-isu sosial politik yang terjadi di sekitar kita, Bang? Wah, gimana tuh? Kalau dari lu sendiri, David? Kalau merasa mulai kritis kapan? Ketika gue merasa dirugikan sih oleh negara. Keresahan gue lah kalau misalkan pemerintah punya kebijakan gitu, ternyata itu nggak baik dan gue sebagai masyarakat tuh terdampak kayak gitu, Bang, kalau gue untuk memulainya. Kalau lu gimana, Bang? Gue juga cukup sepakat sih kayak gitu. Makanya sebenarnya ini kalau gue selalu berpandangan ya, kritik terhadap kebijakan itu kan perlu disebarluaskan. Makanya peningkatan kesadaran publik terhadap kebijakan-kebijakan yang ada ya perlu didorong terus. Pertama, itu hal yang paling fundamental ya, bahwa kebijakan publik itu transparan dan bisa diakses. Ya, dalam gerakan menurut gue penting sih itu, bahwa yang sekarang sudah, let's say lo sekarang udah terlibat dalam gerakan, memastikan hal tersebut dengan ya membuat kajian, infografis, dan kayak menurut gue ya lembaga-lembaga gerakan mahasiswa jadi salah satu
memiliki peran penting untuk melakukan hal tersebut, bahwa menyadarkan orang ada yang dirugikan, ada sesuatu yang dirinya merasa dirugikan, dan itu penting banget. Makanya kenapa menurut gue BEM itu perlu punya kajian yang baik, infografis yang baik, informatif, dan ya kritis ya. Salah satunya itu. Karena apa ya, kalau gue rasa nih, zaman sekarang tuh lo ngajak orang untuk aksi, untuk misalnya propaganda, atau ngajak orang dengan jualan lo cuman, oh iya kita demo, bukan agent itu udah gak laku. Zaman sekarang ya apa ya, aktivis, let's say Kastra atau ya, aktivis lainnya harus sadar bahwa IKM lu yang selama ini lu jadiin lu ajak untuk aksi, makin lama makin kritis. Udah nggak laku lagi ngajak maba demo karena oh ya deh lu kan jadi sudah nggak laku tuh menurut pengalaman gue ya. Ya yang harus lu lakukan kan kalau ngajak, let's say ngajak maba demo nih, ayo kita kritik kebijakan ini, lu rugi apa aja A B C D E F G. Dan itu menurut gue lebih efektif zaman sekarang menyebarkan sikap kritis itu menyebar. Berarti sekarang tuh udah nggak zaman lah Bang ya, kalau misalkan kita pengen turun aksi, kita pengen ada gerakan mahasiswa, nggak zaman tuh kalau misalkan kayak keluar-keluar tapi kita nggak tahu apa substansi dari apa yang kita lakuin, apa yang kita gerakin gitu. Ya Bang. Iya. Nah. Itu apa ya? Kalau makin hari tuh itu udah makin kelihatan deh. Dan makin hari kan lu ngeliat sendiri kan, kalau ada demo yang emang landasan atau sikap demo yang landasan ilmiahnya jelek, akan sangat banyak dikritik bahkan oleh warganya sendiri. Benar. Sepakat sih gue Bang sama lo Bang. Oke nih Bang, gue lanjut nih Bang. Sebenarnya kan mahasiswa kalau misalkan kuliah itu kan pengen banget nih Bang, kayak dia tuh sukses, dia itu cum laude, dia itu dapat pekerjaan yang layak dah setelah dia lulus. Nah, kenapa sih Bang mahasiswa tuh harus aware banget sama kesejahteraan masyarakat Bang? Kalau menurut lo gimana Bang? Balik lagi ya, lu selama kuliah lu diatur undang-undang pendidikan tinggi, lu ntar lulus lu tunduk pada undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi kalau seandainya lu pengen nanti pas lulus ya insya Allah gajinya layak, ada perlindungan. Ya kalau sekarang lu nggak peduli terhadap undang-undang ketenaga kerjaan dan omnibus law ya siap-siap aja. Termasuk peraturan pelaksananya ya. Itu satu hal, bahwa ada beberapa kebijakan pada akhirnya akan kena ke lu juga. RKUHP misalnya, ada beberapa kebijakan yang emang sektoral, tapi ada beberapa yang ya kena ke semua orang aja gitu. RUU penghapusan kekerasan seksual, RKUHP, isu-isu lingkungan, itu kan terlepas dari siapa kita, pemanasan global ya bakal kena juga. Jadi mengkritisi kebijakan saat ini ya bisa juga buat investment teman-teman ke depannya. Dan nggak tahu ini mitos atau beneran, tapi ya emang ketika lu lulus tanpa soft skill, menurut gue tau gue gue nggak tahu. Gue bukan HRD. Tau gue ya tanpa soft skill lo akan susah juga kan untuk nyari kerjaan. Dan menurut gue di gerakan sangat banyak soft skill yang bakal lo pelajari. Itu paling pragmatisnya ya. Asli gue kuliah hukum banyak banget matkul yang gue masuk ke matkulnya itu gue udah tahu materinya, bukan karena gue belajar duluan, enggak, gue jarang belajar, cuma karena ada beberapa isu yang sebelumnya udah pernah gue pelajari dari situ. Jadi kayak gue pelajarin reklamasi dulu tuh, terus kenal kayak kajian lingkungan hidup strategis, AMDAL, itu kan dari isu reklamasi yang pas gue masuk kelas lingkungan tuh, oh ini gue bisa recall lagi bahwa
gue pernah mempelajari ini sebelumnya. Banyak banget yang hal tersebut kejadian sih. Termasuk soft skill kayak misalnya komunikasi sama orang, relasi dengan teman kerjaan, kayak gitu. Atau sesimpel gini deh, bikin tor dan ngirim email. Wah, itu tuh hal yang basic banget yang bisa lu pelajarin, tapi ya mungkin lu nggak bisa dapet di kelas doang. Sepakat sih gue Bang sama lu, kayak banyak banget soft skill ketika kita gabung di suatu organisasi itu yang kita dapatkan kayak gitu. Oke, poin yang di sini tuh kenapa mahasiswa harus aware sama kesejahteraan masyarakat, karena itu nanti lu bakal terdampak gitu ya Bang ya, sama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tadi. Ya, karena lu juga masyarakat kan. Betul. Kita juga sebagai masyarakat harus peduli banget jadinya. Oke, lanjut nih Bang. Sebenarnya kalau menurut lu sikap kritis mahasiswa itu bentuknya hanya berupa gerakan aksi demo atau mungkin ada bentuk-bentuk lainnya Bang? Kayak let's say kayak misalkan ada mimbar bebas atau ada pertunjukan atau penyampaian lewat media massa seperti TikTok, Twitter, kayak gitu Bang. Kalau menurut lu gimana Bang? Setuju kan lu kalau misalkan itu hanya berupa gerakan aksi massa? Ini sekalian misalnya pertanyaan ke Mab, kayak kadang-kadang Maba nanya ke gue kayak gini, Bang, gue nggak suka ikut demo, gue misalnya nggak terlalu bisa, gue bisa ikut gimana sih Bang di misalnya gerakan atau apa? Sebenarnya banyak banget hal yang ada dalam gerakan komponennya. Let's say lu dari awal deh, lu perlu skill orang yang nggak cari referensi, itu fundamental banget untuk paham dulu deh kebijakan yang akan dibahas apa. Terus ya lu perlu misalnya analisis di situ, apa sih dampak dari kebijakan ini, untuk meruginya apa. Intinya lu buat kajiannya deh. Terus lu misalnya pada akhirnya nanti lu membuat propaganda, lu bikin infografis, lu bikin pagelaran seni, lu bikin video, terus nanti mungkin lu bikin diskusi juga, terus misalnya penjaringan, lu ngajak orang lain untuk ikutan sama gerakan lu ada yang misalnya bikin postingan banyak, terus baru pada akhirnya ya lu misalnya, atau misalnya audiensi kayak gitu. Dan abis itu kan nggak kelar juga aksi audiensi, abis itu ya lu perlu follow up salahnya. Yang gue males gini sih, ada prinsipnya kritik terbesar gue selama ini adalah ketika evaluasi nih, kastrat evaluasi, yang dievaluasi itu demonya. Demo tuh cuman show doang. Yang perlu dievaluasi sebenarnya apakah misalnya ada progres dalam kebijakan yang dipermasalahkan. Misalnya tadinya reklamasi mau berapa belas pulau, setelah lu demo kira-kira perkembangan kayak gimana, bagaimana persepsi publik terhadap gerakan. Ya sebenarnya evaluasi, karena itu menurut gue banyak orang asumsi bahwa gerakan itu ya demo doang, padahal jauh lebih besar dari itu. Tadi gimana misalnya audiensinya, kita udah bisa nggak sih nge-cut ya oleh pengambil kebijakan misalnya dia salah. Jadi ya sangat luas. Pertama, prosesnya sangat panjang. Kedua, skill yang dibutuhkan kan sangat banyak. Jadi lo mungkin nemu orang yang jago bikin kajian, orang yang jago propaganda, orang yang jago bikin video, orang yang jago konsolidasi. Jadi kayak pretty much every skill kepake sih. Pertama itu. Kedua, gerakan itu bertahun-tahun sih. Nanti kayak gini deh. Itu kalau gue trace BMFH kajiannya udah dari 2015. BMUI, KPK tentang korupsi itu udah dari 2011-an juga, 2011 juga. Cicak buaya, saya ingat gue yang pertama pecah kan cicak buaya jilid 1. Itu ya dia kumulatif. Jadi dibilang ya gerakannya itu
nggak kelar di demo. Gerakan itu bahkan lu akan wariskan ke penerus demo. Kalau lu di BEM ya misalnya, atau lu di organisasi lainnya, lu di Ormek misalnya, ya lu akan wariskan itu ke yang ngurusin lu. Sepanjang itu. Oh, jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan gua kan sebagai inian organisasi Bang ya. Jadi sebenarnya yang bagus tuh dari organisasi kalau misalkan pengen mengawal seluruh kebijakan pemerintah itu berkesinambungan ya Bang ya. Karena nggak cukup cuma 1 tahun Bang ya. Misalnya gini deh, lu BEM Vokasi nih ngangkat D4 dari zamannya siapa? Monox. Atau setelah Monox? Udah lama Iya udah lama lah pokoknya. Misalnya pertama ya nge-push dulu ada wacana ini. Terus misalnya sampai untuk ketemu sama rektornya aja udah lama kan. Terus misalnya untuk yakinkan rektor bahwa ini viable dan perlu akan waktu lagi. Terus untuk misalnya keputusan di tahun lu misalnya SK D4 udah keluar nih. Tapi kan abis itu lu juga belum kelar kan. BEM tahun selanjutnya ya menurut gue idealnya memastikan nih SK-nya udah keluar dia dijalanin. Misalnya seterusnya lagi misalnya apakah dari SK ini beneran dijalanin, ada pembangunannya, ada fasilitasnya, dosennya diurus, akreditasinya diurus, BOP-nya layak. In the end lu gak bakal setahun kan kayak gitu, gak realistis banget. Kalau Benar-benar. Makanya rata-rata gerakan itu lintas bisa itu. Makanya kalau misalkan kita pengen ngewacanain gerakan tuh harus berkesinambungan Bang ya, karena nggak cukup gitu cuma 1 tahun. Oke. Lanjut nih Bang. Sebenarnya wajar nggak sih kalau misalkan mahasiswa tuh selalu nyanyi, selalu nyap-nyap gitu Bang terhadap kebijakan pemerintah Bang. Selalu bersikap kritis lah terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut lo gimana Bang? Simple, nggak mahasiswa doang, bahkan menurutku semua orang layak-layak aja dan wajar untuk bersikap kritis. Simple aja lah, kalau lu rugi lu protes lah, kalau nggak gimana? Lu ada yang lu rugi nih, lu nggak protes kan lu yang justru lu yang aneh kan? Iya sih. Tapi kalau misalkan kita dihadapkan sama pemerintahan yang otoriter dan rezim-rezim mungkin seperti Orba gitu, gimana Bang? Kita harus apa nih Bang sebagai masyarakat lah, maksud sebagai mahasiswa ketika kita dihadapkan sama pemerintah yang seperti itu Bang? Ya sebenarnya balik lagi sih, pada akhirnya kan pengambilan kebijakan publik itu bagian negosiasi ya. Tapi kalau seandainya udah nggak bisa negosiasi, ya udah, menurut gue power is power. Kalau seandainya lu ada power yang ngokang senjata ke lu, ya lu juga tunjukin lah power lu kayak gimana. Soalnya gini loh Bang, soalnya kan gue kemarin tuh banyak banget yang ngeliat gitu Bang ya, ketika kemarin aksi KPK, reformasi di korupsi ataupun aksi Omnibus Law tuh banyak banget gitu Bang, teman-teman mahasiswa yang ketangkep sama polisi. Itu tuh kayak bisa menunjukkan bahwa sebuah rezim pemerintahan itu otoriter nggak sih Bang? Menurut gue iya, satu sisi di situ bahwa penangkapannya itu sering kan menurut gue juga random gitu. Istilahnya kadang-kadang gue merhatiin kan ada orang yang demo rusuh gitu, kayak gue dalam mati, ya orang ketangkap dong, nggak ketangkap. Tapi ada yang misalnya ya demonya beres-beres aja gitu, nggak bikin masalah, nggak bakar ban, tapi kena gitu ya. Nah, itu kan ngaco. Lu kalau seandainya ditangkap itu kan harus ada, lu diduga melakukan tindak pidana. Kalau lu demo baik-baik aja, lu nggak ada tindak pidana yang diduga, nggak ada tindak pidana yang dilakukan. Simply kayak gitu ya. Kalau lu rusak fasilitas publik barulah. Gua kalau udah ada yang kayak gitu ditangkap polisi mah gue diemin. Kalau misalkan si mahasiswa ini nggak inian Bang, dia misalkan baru pengen datang nih ke tempat aksi, tapi tiba-tiba itu ngaco. Itu gimana itu Bang? Itu ngaco. Itu ngaco tuh ya? Itu ngaco, itu nggak boleh tuh. Istilahnya ya, lah bahkan satu
aksi itu nggak melanggar hukum, dan dua, kalau seandainya ditahannya dari pas gue berangkat, gue tahu dari mana gue akan melanggar hukum ke depannya. Kan bisa aja gue di titik aksi gue cuman nongkrong doang gitu sama temen gue, kagak ngapain. Nah, itu gimana? Itu gimana tuh Bang cara kita supaya mahasiswa tuh bisa menyampaikan aspirasinya di tengah rezim yang otoriter? Nah, kalau gue sih lihatnya gini, pertama emang perlu ada dorongan untuk kepolisian berbenah. Kita udah punya misalnya Kompolnas, dan ada beberapa lembaga lain kayak ombudsman yang bisa lo gunakan untuk melapor. Tapi apakah itu udah efektif? Gue juga nggak tahu ya, apakah Kompolnas, ombudsman dan kawan-kawannya efektif atau tidak. Ya, secara struktural ya emang perlu ada dorongan untuk perbaikan dari kepolisian dalam menangani aksi. Satu hal itu. Hal yang lain adalah ya kadang-kadang, gue nggak bilang semuanya ya, emang ada beberapa anak yang punya tendensi untuk rusuh gitu kalau demo ya. Kalau kayak gitu ya emang menurut gue layak ditangkap sih. Jadi kalau lo nggak mau ketangkep in the first place ya, lo juga jangan cari masalah lah. Paling sederhana itu deh. Istilahnya gue demo 4,5 tahun tuh gue nggak pernah ketangkep. Kenapa ya? Karena gue nggak cari masalah. Ya, kayak apa ya? Lo mulai vandal dan sebenarnya pada akhirnya gini, polisi itu punya kewenangan untuk memastikan aksi itu aman dan memberikan perintah kepada masa aksi. Jadi polisi itu bisa misalnya ngarahin lu, dia punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Misalnya melarang lu untuk kan biasanya ntar jam 6 dia akan meminta lu untuk bubar. Nah kayak gitu sebenarnya dia ada kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau seandainya lu maksa untuk melawan dia atau misalnya lu nyerang polisinya ya cukup wajar lu ditangkap, atau nggak ngikutin korlap ya itu ya cukup wajar untuk lu ditangkap. Overall sih tadi ya gue 4,5 tahun nih demo, tapi juga pernah ketangkep ya karena ya gue nggak cari masalah juga. Tapi gue nggak tahu ke depannya kayak gimana, mungkin di tahun ke depannya akan lebih lagi. Oke, siap Bang. Mungkin langsung lanjut pertanyaannya Bang, karena harus batasnya waktu. Sebenarnya nih Bang, kan banyak itu stigma yang terjadi di keluarga, nggak usah jauh-jauh lah, bahwa seringkali nih orang tua kita tuh orang tua kita gitu Bang ya, kayak nasihatin, lu kalau jadi mahasiswa nggak usah ikut-ikutan turun ke jalan lah, lu belajar aja yang benar, lu lulus cepat, terus dapat kerja setelah lulus. Nah menurut lu pemikiran yang terjadi pada orang tua kita tuh gimana Bang menurut lu? Sah-sah aja kan? Mungkin lu setuju gitu, atau mungkin lu nggak setuju? Menurut lu gimana Bang? Soal belajar yang benar gue sepakat ya, karena kadang-kadang orang yang nggak benar dalam gerakan tuh lebih nyusahin. Tadi apa? Tapi soal belajar yang benar gue sepakat. Soal lulus cepat ya itu tergantung masing-masing individu. Itu kan kadang-kadang lu juga mungkin kemampuan finansial dan segala macam. Gue nggak bisa judge soal itu. Tapi kalau seandainya lu soal gerakan, terserah lu sih. Balik lagi lu, kalau dilarang kayak gitu ya lu mau bandel atau enggak. Kan gue balik lagi tadi. Iya lu kan bisa, lu gak ikut demo, tapi lu ikut bikin kajian lu bisa. Lu bisa misalnya lu jadi partisipan aksi, tapi lu gak jadi frontman, gak jadi orang yang masuk TV, gak jadi orang yang megang toa orasi, itu bisa. Dan itu beberapa teman gue ada yang kayak gitu, karena misalnya keluarganya cukup restriktif, jadi dia ya udah dia ikut aksi tapi membaur dengan barisan. Atau misalnya lu nggak mau ikut aksi sama sekali, ya udah lu bisa lewat skill lu yang gue bilang tadi. Kan tadi balik lagi, gerakan itu perlu banyak sekali skill. Ada yang perlu bikin kajian, ada yang perlu bikin konten yang menarik, ada yang menarik, bikin diskusi yang baik. Bahkan
untuk apa ya, orang-orang yang rapih yang bisa nge-compile kajian manajemen data, yang manajemen keuangannya bagus ya, itu juga perlu kan eventually. Jadi ya selalu ada celah terlepas dari skill dan keterbatasan yang dimiliki untuk digerakkan. Jadi intinya tuh Cocok-cocokin nama diri lo aja. ya, jadi itu bisa dimanifestasikan ke dalam bentuk lain ya bang ya. Iya, ya balik lagi, cocok-cocokan sama lo aja, restriksi lo semana, skill lo kemana. Jadi Tapi kita sebagai mahasiswa kayak perlu memberi pemahaman nggak sih ke orang tua kita bang, kalau misalkan orang tua kita punya pandangan yang kayak gitu bang? Wah, itu pilihan pribadi. Kalau menurut lo gimana nih bang, kalau bang Lang sendiri? Itu gue serahin ke masing-masing sih, karena relasi tiap individu dan orang tuanya kan berbeda-beda. Kalau itu gue balikin lah ke individu masing-masing. Kayak buat teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang tema sore hari ini Nobasot, sabi banget, langsung tulis di kolom komentar, nanti bakal gue bacain. Oke nih bang, lanjut nih bang. Sebenarnya gimana sih bang cara kita mengkritisi isu-isu sosial politik yang terjadi di sekitar kita itu dengan cara yang baik dan benar? Satu, nggak ada cara yang baik dan benar. Menurut gue semua cara sah-sah aja. Itu selalu lu mau mengkritisi dengan bikin meme gitu, nggak salah. Lu mau mengkritisi dengan bikin kajian, nggak salah. Lu mau mengkritisi dengan bikin jurnal ilmiah, nggak masalah. Lu mau mengkritisi dengan lu bikin satir di Twitter, lu mau ngeledek-ledekin DPR di Twitter, ya sama aja kan, itu part of it gitu loh. Lu mau misalnya dengan lu orasi, itu hal yang bebas lu lakukan, terserah lu. Balik lagi kan tadi, gerakan itu banyak bentuknya, dan balik lagi semua skill kepake, hampir semua skill kepake. Nah, tapi kalau dalam konteks lembaga, gue karena lu dengan lembaga, lagi lu gitu, dan diributin sama warga sendiri sebagai BEM kan lucu ya kelihatannya. Jadi ya kalau gue selalu prefer misalnya pertama memahami kebijakan yang ada terlebih dahulu. Lu baca naskah akademik, lu misalnya audiensi tentang rencana pemerintah, lu baca peraturan-peraturan pelaksana. Nah, lu pahamin itu dulu, tangkap intisarinya. Terus misalnya lu risetin lah ke dosen atau ke senior tentang, atau yang udah expert, ya tentang pandangan mereka terhadap hal tersebut. Masalah apa sih yang dideteksi? Nah, habis itu baru misalnya kita ngumpulin referensi, bikin kajian untuk ngekritisi secara tertulis kebijakan ini. Idealnya kalau gue ya, paling ideal tuh bikin kajian gitu. Tapi kalau enggak, ya kalau udah kepepet kan mau gimana ya Pak, rilis pers aja dulu. Nah, baru habis itu propaganda. Ya, propaganda banyak. Lo kalau propaganda jangan nanya ke gue, nanya ke Pira, lebih jago deh. Soalnya kadepnya dulu gitu. Tapi tadi kenapa menurut gue kajian itu penting? Kajian itu bisa direproduce. Jadi gini, paling mubazir menurut gue adalah lu satu kajian lu cuma bikin satu infografis, ya elah, rugi banget boy, dari capek-capek kan. Kalau gue nggak tipe orang yang selalu satu kajian itu jadi beberapa infografis, dan kalau bisa si kajian ini cukup time proof lah, bahwa ini diperkirakan masih relevan beberapa tahun ke depan gitu. Pertama hal tersebut. Terus jadi dari si kajian itu bisa ditelurkan ke banyak jenis propaganda. Dan kadang-kadang gue kirim juga bahannya ke teman-teman gue yang misalnya nggak mau ABEM tapi abang punya naluri buzzer gitu. Jadi kayak dia bikin shoot post gitu. Nah, itu kan bagian dari pembentukan narasi, dan itu sebenarnya yang paling penting banget untuk menentukan yang pada akhirnya orang ngejudge gerakan lu jelas atau enggak.
Nah, baru ya tadi ketika membentuk narasi tersebut jadi mungkin perlu ada aksi, mungkin ada audiensi, terserah. Jadi yang gue titik tekanin sih di bagian awalnya pembentukan narasi dari buat kajian segala macam, disosialisasikan, dibumikan si kajian itu bagian yang menurut gue krusial banget. Kalau di situ nggak dapet, misalnya propagandanya nggak dapat, kajiannya nggak dapat, poin-poin yang bermasalah, jadi situ ketika dipaksakan jadi aksi, dan ini sering banget kejadian. Gue kadang-kadang zaman dulu tuh gue ngeliat ilmu tuh kayak proker anjing, ditargetin. Lagian lu, yang gue paling lucu tuh kadang-kadang pas di BEM ya, oh kita ada tanggal segini, kita bikin demo yuk. Nah, terus ntar baru isunya lu pikirin tuh apa yang lu mau demo. Ngaco lah anjir. Gimana-mana lu base-nya adalah isu, bukan momentum. Oh ya bang, terkait, lalu bang, gue pengen nanya dong bang, terkait tentang kalau kita itu pengen aksi itu kita harus punya pemahaman, let's say kayak gitu bang ya. Tapi dalam kenyataannya juga banyak nih bang terjadi counter narasi bang yang terjadi lah di sosial media. Nah, cara kita biar untuk melawan counter narasi yang seperti itu kayak gimana bang kalau menurut lo bang? Ada banyak ya. Kalau menurut gue kadang-kadang kalau counter narasi emang dari buzzer RP, like that lah. Itu kadang-kadang terlalu gak bermutu, jadi gue malas tanggepinnya juga. Yang menurut gue perlu ditanggepin adalah ketika akun-akun masyarakat ternyata ada counter. Sebenarnya bukan counter narasi. Ya, itu hal yang akan selalu lu temukan sih, basically. Kayak RKUHP tuh ada aja yang kayak dukung RUU PKS, ada aja yang nolak. Itu hal yang sangat wajar, dan itu menurut gue opsi sih. Jadi ada pilihan, misalnya kayak gue balikin ke konteks dan kebijakan tiap orang masing-masing sih. Karena lu misalnya ini isu yang lu angkat gitu, kan lu yang tahu circumstance-nya kayak gimana. Apakah misalnya lu perlu mengcounter ini secara total, atau misalnya lu diemin aja juga nggak bakal ngangkat nih. Kalau gue beberapa isu yang emang bukan counter narasi, gue bilang itu udah hoax, udah miskonsepsi yang sangat besar dan diulangi terus menerus. Itu gue bahkan sampai bikin kajiannya waktu itu, dan kajiannya isinya yang ngeledekin si counter narasi yang menurut gue konyol ini. Termasuk yang kemarin ada di Instagram lu bukan bang? Ya itu nah ini balik lagi, bagaimananya itu terserah lu. Mau lu bikin pakai kajian BEMU, atau misalnya lu pengen dengan lu ngutip kata-kata dia terus lu kaji, atau misalnya lu dengan cara ya lu baca kajian dia, lu cari lucunya di mana terus lu upload, itu kan bisa. Balik lagi tergantung kebutuhan semuanya. Oke, ini ada yang nanya nih bang dari Rizkia Fiori. Sebenarnya kalau berarti kajian itu ibarat apa itu adalah nyawa dari aksi mahasiswa bang. Menurut lu gimana bang? Menurut gue sebenarnya bukan nyawa sih, karena dalam sepengalaman gue ada aja tuh yang mau demo karena berdasarkan kajian yang jelek. Jadi ya kan bisa aja hidup aja tanpa kajian yang bagus. Menurut gue lebih ke otak sih. Jadi kalau otak lu gak bagus kan mungkin agak kemana-mana gitu jalannya kan. Jadi kalau dibilang nyawa, ya sebenarnya kajian yang jelek sebenarnya bisa tuh menghidupi gerakan. Kadang-kadang gue akui beberapa kajian gue jelek, tapi rame-rame aja demonya. Nah, tapi lebih ke otak sih, karena itu yang menentukan nantinya. Kan lo ngeset target kan di situ, lo ngeset tuntutan di situ, lo ngeset narasi yang dibawa di situ. Jadi kalau seandainya itu udah nggak dapat, ya kemungkinan besar sisanya nggak dapat. Oke. Jadi sayangnya gitu. Kalau gue bilang sih idealnya jadi nyawa. Jadi kalau seandainya emang nyawanya nggak ada, harusnya nggak hidup nih gerakan, nggak ada yang ngikutin. Tapi
kenyataannya ternyata orang Indonesia gampang-gampang aja kesulut kajian jelek. Kadang-kadang orang aksi-aksi aja tuh. Yang penting tuh berarti kita tuh intinya tuh paham substansi apa yang pengen kita bawa kan bang. Walaupun kita nggak punya kajian yang bagus atau mungkin kita, let's say kita nggak punya kajian tapi kita tetap bergerak, itu yang penting tuh kita punya substansi itu bang ya dari apa yang pengen kita ini. Ngerti lah substansinya. Lu tahu dah, jangan apa ya, kadang-kadang tuh kayak gitu tuh yang gue males banget. Ini pengalaman gue ya, kayak oh ini hari kebangkitan nasional nih, kita demo yuk, terus lu baru kepikiran tuh, iya tapi isu yang diangkat apa, itu logika yang kebalik banget di mana-mana momen. Ya lu mikirin isunya dulu, pemikiran lu kayak gimana, baru lu mikirin demonya kapan. Yang jadi masalah di gerakan mahasiswa seringan itu kebalik. Ini hari kemerdekaan, demo yuk. Tapi nggak tahu tuh demonya apaan, baru dipikirin belakangan. Makanya seringan juga ya jadinya tuntutannya juga kemana-mana. Idealnya kan tuntutan itu konkret, misalnya pemerintah harus ngapain aja. Misalnya lu demo misalnya, tuntutannya adalah pemerintah menyelesaikan kasus kekerasan seksual, tapi nggak jelas tuh misalnya dengan cara bagaimana. Itu kan juga nggak kuat stance lu kayak gimana. Apakah lu memperkuat menghapuskan kekerasan seksual dengan misalnya memperbaiki institusi kepolisian, atau misalnya mengatakan penghapusan kekerasan seksual. Itu kan ada banyak cara. Ya idealnya kajian itu ya kayak policy brief. Intinya lo kasih tahu pemerintah, woi, lo harusnya gini loh. Kalau gue selalu perspektifnya kayak gitu. Atau misalnya lo demo tentang perlindungan ketenaga kerjaan nih. Ya idealnya tuntutannya bukan cuma pemerintah melindungi buruh, itu semua orang juga tahu pemerintah harus melindungi buruh, tapi lebih ke gimana caranya pemerintah bisa melindungi buruh, peraturan apa yang perlu direvisi, kementerian apa yang kinerjanya ngaco, apa yang bikin kinerja ini ngaco, idealnya kayak gitu. Atau contoh lain deh, reklamasi, lu minta reklamasi dihentikan, tapi kenapa reklamasi perlu dihentikan? Tapi dokumen kajiannya nggak lengkap, dokumen kajiannya nggak ilmiah, sehingga kalau seandainya pun reklamasi mau dilaksanakan, harusnya lu punya dokumen kajian yang ilmiah gitu. Jadi tadi kalau seandainya lu buru-buru nih, biasanya ya lu nuntut misalnya nurunin harga beras tapi lu gak ngasih tahu caranya gimana, menurut gue agak malas aja gue kalau ikutan kayak gitu. Ya, semua orang juga tahu gitu harga beras sih paling ideal kalau seandainya murah di konsumen dan mahal di petani. Kalau lu cuma demo, ayo kita sejahterakan petani dan murahkan harga beras, tapi lu nggak kasih tahu tuh idealnya kayak gimana berdasarkan keilmuan lu, nanti kayak gitu. Ya elah. Pemerintah juga nggak usah dikasih tahu cuy kalau harga beras idealnya murah. Terus juga nih bang, sorry banget nih yang baru gue baca nih, ternyata sebelumnya juga ada yang nanya. Kak, aku mau tanya dong, itu jika ada keputusan paripurna DPR, kan tidak bisa diubah gitu saja. Tapi ini undang-undang banyak yang berubah. Menurut kakak ini melanggar nggak? Di kolom komentar saya tadi nanya kayak gitu bang. Itu debatable banget tuh. Jadi sebenarnya ada beberapa dosen ya, bukan gue yang bilang DPR itu memberikan persetujuan. Jadi idealnya mungkin ada perbaikan, misalnya lu di titik koma di pasal penjelasan ketika itu sudah disetujui DPR. Menurut gue ya kalau seandainya lu udah disahin tapi diubah lagi ya fungsi pengawasan DPR di mana? Jadi dalam sejarahnya itu pernah kejadian, dan biasanya ketika hal tersebut terjadi, at least DPR tuh ngomel. Gue nggak tahu nih kenapa di Omnibus Law DPR nggak ngomel ketika hal tersebut terjadi. Walaupun kalau gue baca di draft-draft yang berubah-ubah itu at least agak mendingan dibandingin yang disahin DPR somehow. Jadi ya, sebenarnya itu bukan praktik yang bagus menurut gue. Bahkan yang agak aneh itu menurut gue kadang-kadang gini, lebih fundamental ya. Lo bikin undang-undang kan base-nya adalah naskah akademik. Naskah akademik itu menjelaskan kenapa kita perlu undang-undang ini.
dan kenapa pasal-pasalnya harus diatur demikian, ya enggak? Nah, ini jadi masalah ketika di Indonesia kadang-kadang dalam rapat pasal-pasalnya diganti, tapi naskah akademiknya agak diganti. Kan itu Oh, jadi itu harus sama-sama diganti gitu, Bang. kalau menurut gua yang logisnya gitu kan, nggak mungkin Iya dong. sih, Lu bener-bener. misalnya gini dah, kayak naskah akademik tuh kajian lu, ininya apa ya, undang-undangnya poin tuntutan lu kan, kayak lu misalnya bikin kajian kan kayak gitu tuh, sikap lu tuh si undang-undang ini kan nggak logis kalau seandainya sikap lu ganti-ganti tapi di kajian lu nggak lu ganti gitu, kayak gimana? Jadi kayak misalnya omnibus law nih, dia di naskah akademiknya ingin menghapus strict liability di hukum lingkungan, tapi di draft terakhirnya yang ditandatangani presiden strict liability itu masih ada, tapi di naskah akademiknya emang ingin dihapus. Kan jadi absurd gitu, lu kajiannya kayak gini kesimpulannya kayak gini, walaupun itu jadi lebih, gue prefer yang di undang-undang daripada di naskah akademik. Oke. Nah, terus juga ada yang nanya nih Bang, dari kolom komentar. Bang, terkait aksi yang dilakukan mahasiswa, tapi pihak akademik melarang dan bahkan mengancam, hal yang berhubungan dengan akademik, dengan dalih pencemaran nama baik universitas, tanggapan dan saran lu gimana Bang? Jadi itu, mahasiswa ini tuh dilarang gitu lah Bang. Tanggapan lu gimana Bang? Itu agak lingkaran setan ya. Waduh. Agak susah. Iya kan? Ya. Jadi sesimpel gue pada era Orde Baru UI juga sangat strict terhadap jadi era reformasi itu UI sangat strict terhadap kegiatan aksi mahasiswanya. Jadi sebenarnya tahu gue ya, di era reformasi UI itu nggak terlihat UGM dan kawan-kawan ya, makanya kan ada bercandaan Universitas Istana kan. Itu sampai sekarang nggak tahu ya. Nah, ada dua hal sih. Pertama, itu nggak ada landasannya pasti. Apakah ketika gue aksi nama lu jadi tercemar? Dan udah banyak putusan yang menyatakan rektor bersalah ketika mendeo mahasiswa ketika dikritik. Gue udah nemu misalnya di Medan, mahasiswanya nggak kayak kebijakan rektor di DO, terus dibatalkan oleh hakim. Di Makassar, mahasiswanya nanya, jadi rektornya tuh ngejabat 3 periode. Dia nanya, Pak, kan rektor maksimal 2 periode, Pak. Oh, Bapak ngejabat 3 periode, Pak, di DO tuh. Terus sama pengadilan tata usaha negara dibatalin, dinyatakan rektornya salah. Tapi itu pecah banget sih ya di Semarang, rektornya sengotot itu nggak mau kalah sampai dia nggak banding, jadi proses hukumnya bener sampai 3 tahun. Itu kan udah parah banget kalau kayak gitu. Nah, menurut gue ada beberapa kampus yang bisa demo. Kenapa ada beberapa kampus yang nggak bisa demo? Menurut gue balik lagi semuanya ke kultur sih. Ketika orang-orang di UI sepakat bahwa UI itu boleh demo, sangat terlihat kan bahwa ketika misalnya ada peraturan yang kayak apa kemarin tuh yang buat maba apa sih? Ini apa? Fakta integritas itu. Itu kan sangat terlihat dari masyarakatnya menolak, dari warga UI-nya menolak, dari dosen-dosennya juga ada yang menolak, dari alumni-nya banyak yang mempermasalahkan hal tersebut. Jadi itu kultur yang sebuah kultur yang harus dibangun bahwa kampus itu harus jadi tempat yang menjamin kebebasan dan akademik. Jadi kalau seandainya rektor salah, bisa dibuktikan salah ya dia nggak berhak mendemo mahasiswanya. Tapi itu balik lagi tuh kultur. Ada beberapa kampus yang ketika mahasiswanya di DO, ketika mengkritik kebijakan, dia misalnya dari seluruh mahasiswa lainnya dia nggak mempermasalahkan gitu loh. Jadi wajar aja rektor bisa semudah itu untuk nge-DO orang tersebut. Menurut gue iya, perlu ada pembangkangan massal, kultur apa ya, perlu ada kultur di situ. Balik lagi
gitu deh. Maksudnya kayak eh, ketika semua orang di kampus itu sudah memahami hal tersebut dan akan mempermasalahkan hal tersebut, ya, menurut gue rektor akan berpikir 2 kali untuk nge-DO orang yang kritik, karena dia tahu akan yang ada sama mahasiswanya malah makin dicak-cakin. Jadi kalau seandainya teman-teman memaafkan sekali aja ada teman-teman di DO karena melakukan kritik, dan dengan DO tersebut misalnya yang ada tuh rektor dibentak-bentak, gak ada direktur di demo, ya rektor akan dengan sangat mudahnya melakukan hal tersebut ke depan. Kenapa UI bisa terjaga misalnya kayak gitu ya, karena balik lagi kemarin ya baru wacana itu aja, fakta integritas aja udah dikecam habis-habisan kan. Perlu ada kultur gitu ketika ada wacana pembungkaman hak mahasiswa untuk mengkritik, ya teman-teman harus mengecam itu secara beramai-ramai, nggak boleh sendirian doang. Kalau seandainya turun sendirian doang ya gampang lah untuk ditekin. Oke Bang, sebenarnya ini waktu kita pengen habis Bang. Sebenarnya banyak banget sih, gue pengen ngobrol banyak banget sama lu. Mungkin juga teman-teman sekalian juga pada banyak juga yang pengen nanya sama Bang Elang, tapi karena keterbatasan waktu, jadi sebenarnya gue juga dapat banyak insight juga Bang dari lu, kayak tadi kalau misalkan agent of apa sih mahasiswa bergerak itu sebenarnya bukan suatu kewajiban kan, karena itu merupakan suatu hak gitu lah. Nah, ada banyak sebenarnya yang pengen gue omongin sama lu juga, tapi karena terbatasnya waktu, jadi gue udahin aja kali ya Bang. Buat teman-teman juga sebenarnya terima kasih banyak udah nonton live Instagram BEM Vokasi IU, udah join di acara Nobastrat. Terima kasih juga buat yang udah nanya, yang pertanyaannya nggak gue sebutin juga mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lang atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya Bang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman IKM Vokasi.